Sudah mulai merekam ini kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak. Ya, ini yang hadir sudah di sini ada 15 orang. Saya pakai 2 akun jadi baru 13 kurang 1. Mungkin Pak Kunjung yang belum, Kak Kun yang belum hadir ini. Baik, saya langsung mulai saja. Kakak, pada pertemuan kita pertama, sudah sama di slide-nya di kakak-kakak. Sudah. Sebentar. Nah ini ya. Jadi selamat datang kakak-kakak hebat peserta di ini di seminasi KGB JOK Kota Mojokerto. Salam bahagia, salam namo budaya, salam damai sejahtera, swastiastu, kebajikan, aktivitas. Jadi untuk kakak-kakak mungkin perwakilan salah satu Kak, monggo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Pak Juhari. Aku Kak Arif, kalau kalian nggak bisa diganggu ya. Apa Juhari? Pak Juhari dari Madura yang Juhari. Ayo Pak Juhari. Ayo maju. Monggo Pak Juhari. Apa ayo Pak? Ayo maju. Monggo Kak. Apa ini? Doa. Monggo Pak Juhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan yang menjadi tujuan dari PKG diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan untuk menjalaninya semuanya. Insya Allah untuk kegiatan doa ini saya pimpin dengan agama Islam. Untuk yang lainnya silakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwi inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juhari sudah dipimpin berdoa. Oke, kita lanjut ya Kakak. Nah, jadi kita untuk program kita hari ini itu memang untuk pengenalan dulu Kak. Jadi izinkan saya untuk branding maupun bonding. Jadi kalau sudah branding diri, insya Allah bonding kita lebih dekat. Gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang tadi katanya Kak Arif tadi ya. Masuk. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya juga mohon maaf peserta diseminasi rata-rata kebanyakan dari teman-teman dari SD ya. Ini suara saya yang menggema atau ada yang nyala nih?
Normal Bu suaranya. Ya, selesai normal ya. Jadi ya nama saya ini akan Novia Stiorini. Dari nama saya ini sudah jelas siapa saya ini Pak. Jelas Eka itu anak pertama ya Pak ya. Novia ini jelas saya lahir di bulan apa sudah terlihat ini. Oke. Lengkap, jadi nama saya itu sudah menggambarkan diri saya ini Pak. Jadi alhamdulillah saya sudah pengangkatan dan sudah di SMA 1 sejak tahun 2017. Jadi saya juga mengikuti fasil diseminasi ini, juga kemarin ikut ikut tes, lolos, bisa menemani kakak-kakak di sini. Jadi sebelum saya menjadi fasilitator di diseminasi PKG ini, saya juga punya pengalaman sebelumnya Kak. Jadi sebelumnya mungkin kakak-kakak masih ingat, apalagi yang senior ini ya, tahun 2015 kita kan sempat ada UKG. Ada UKG dan yang lolos nilainya baik, biasa terpanggil untuk menjadi fasilitator sebelum sekarang jadi PKG atau guru penggerak dan lain-lain. Sebelumnya ada program guru pembelajar. Ini sempat karena saya dulu tempatan awal di Turen Malang, jadi ini saya juga teman-teman komunitas di Kabupaten Malang tahun 2016 sampai 2018. Lalu saya mutasi ini Kak ke Mojokerto. Jadilah berjumpa dengan kakak-kakak sekalian ini, kakak-kakak hebat dari Kota Mojokerto. Yes. Nah, ini selanjutnya saya juga mau kakak-kakak juga mengenal kakak-kakak nih. Jadi saya minta tolong kakak-kakak tadi sudah saya chat tadi ya untuk memanfaatkan fitur chat yang ada di Google Meet. Jadi ada di pojok kanan bawah itu ada gambar seperti kotak pesan itu ya Kak ya. Sebelahnya gambar orang, itu ada kotak pesan. Itu coba diklik. Jadi di situ tolong kakak-kakak tuliskan nama kakak di kolom chat, serta ibaratnya ada suatu benda, baik benda mati ataupun benda hidup yang bisa menggambarkan kakak itu seperti apa sosoknya kakak ini. Contoh air, saya ingin mengalir Bu, mengikuti alur gitu. Coba contohnya seperti itu Kak. Jadi bisa disampaikan di chat ya Kak ya, saya tunggu. Monggo, coba Kak, sambil belajar fitur-fitur yang ada di Google Meet Kak. Monggo. Saya tunggu ini, saya biar bisa lihat nih chat nih. Saya tunggu. Monggo, langsung ditulis, diketik nama, kemudian sosok kakak ini, sosok yang seperti apa? Sosok setan ini bahaya. Nah, seperti apa ini Kak? Ferry. Tadi loh Kak, tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak rindu Kak. Gitu Sorry ya. Bu, kepencet Bu. Saya nyari fitur kirim pesan kok nggak nemu ini. Kayaknya morat-marit ini di tampilan saya ini Bu. Pojok kanan bawah Kak, nggak muncul ya Kak? Coba di screen. Lah ya, ini di tampilan saya ini kok itu ya kayak apa? Tampilannya beda, ada tulisan info, bongkar dan lain sebagainya. Maka di Bapak Ibu juga seperti ini tampilannya. Coba saya coba fotokan ya Kak ya. Apa kita juga belajar ini Kak, sama-sama belajar. Kalau tampilan saya fotokan ya. Mohon izin saya live sebentar, habis itu masuk ya Kak ya. Oh siap, silakan. Ini harus pakai laptop nggih Bun? HP nggak bisa ya? Iya. Oh, sebenarnya bisa sih Kak. Coba. Makanya tak bolehkan kok nggak ada. Nggak ada ya. Coba pakai Ini HP sudah Kak. normal ini Bu. Saya Harus Kalau di HP itu ada titik 3 itu diklik ada pesan. Pesan dalam panggilan. Kalau lewat HP, ini saya coba juga masuk lewat HP. Di titik 3 bawah sebelahnya angkat tangan itu. Sebelahnya raise hand. Yang sebelah panggilan. kanan itu ya. Iya Kak, sama di raise hand. Nah ini ada tampilan teks, pesan dalam panggilan ini Kak. Nah ini bisa diketik. Nah, oke.
Janji kayak seperti matahari. Jadi mau manis berarti kayak gula ini. Nah, saya matikan. Pak Adi, monggo Pak Adi, misuwe deketno Pak Adi. Kalau sing tok puitis seperti rembulan, Iya. seperti matahari. Coba saya mau dengar nih dari Kak. Siapa nih yang benar ini? Bentar, saya tanya dulu. Apa Arif rembulan? Loh ya. Pengen seperti Ini jadinya ada rembulan, ada matahari. rembulan menyinari kegelapan. Arif, jadi rembulan. Saya seperti ambulan yang setiap saat akan menolongmu. Betul apa nih Kak? Kari, Apa? belum selesai ngetik apa Kak? Apa? Betul apa ya? Ini ya, nek guru olahraga ngelumpuk. Rame. Sendane apa Tenang Kak, panganane? tenang. Waktu kita masih panjang Kak, 3 bulan ke depan ya Kak ya. Saya ndane apa Nah, terus panganane? ada Kak Ferry ingin seperti matahari lah, sama ini matahari. Banyak yang ingin jadi rembulan dan matahari ini ya. Bu Yeni, saya ingin dengar suaranya Bu Yeni. Bu Yeni manis. Yang benar manis atau seperti air ini Kak? Coba Kak Yeni yang mau dengar suaranya, kangen saya. Ingin seperti air. Kenapa Mbak Kak? Yen. Jadi airnya ini karena apa Kak? Seperti api yang selalu Ini bakar. Adi. Pak Adi lo kepengen jadi ambulan Gak enak iku meloro iku. Jadi ambulan nah. Iya, arep-arep ambulan terus yo. PJOK Pak. Iya. Pemikirannya tuh selalu out of the box ini Pak. Coba bapak Istimewa. lain, nggak mungkin sampai kepikiran ambulan ini. Oh no, Nggak lek mungkin coba bapak lain, nggak mungkin. Sirene ya berbahaya iki sirene iki. Nyium-nyiumnya itu yang dirindukan. Iya. Kak Sulis, tadi saya ingin dengar suaranya Kak Sulis yang cewek-cewek di sini, berarti ada saya, Kak Yeni sama Kak Sulis ya ini. Ya, bertiga. Kak Sulis, ayo absen yang cewek-cewek dulu. Ayo Pak Yen. Apa Kak sudah? Pengen seperti air. Kepengen tuh suarane iku lho. Iya, Kak Sulis, Kak Kayak Sulis. lho kepengen tuh suarane sampean. Jelas Ayo, Kak Sulis. Mes Mbak Yen. Kak Sulis. bawa aku. Oh ini suaranya Kak Sulis. Enggak, Kak Yeni. Oh itu Kak Yeni. Ya. Pengen seperti air. Selalu dibutuhkan. Untuk anu dahaga ya Kak ya. Misalkan bismillah gitu. Meringankan dahaga. Oke, jadi terima kasih kakak-kakak sudah menggambarkan dirinya masing-masing. Ada yang jadi bola, ada yang jadi ambulan, ada yang jadi raja rembulan, raja matahari gitu ya Kak ya. Nah ini yang bebek purnama ini juga ada. Nasi bebek purnama ini. Wah ini bisa jadi sponsor utama kan tatap muka ini kayaknya ya Kak ya. Kak Januar ini bisa jadi untuk sponsor utama pas tatap muka ini. COD mawon Bun. COD depannya SD Balong Sari. Sari siap, ya. Pas ulang tahun nih Pak Dauri. Sudah ini sudah menjawab semua. Kak Kunjung sudah menjawab, Kak Kunjung baru datang dari Jombang, Kak Kunjung. Oke, saya lanjut ya Kak, terima kasih. Jadi tujuannya ini ya itu tadi Kak, kita bonding Kak, kita biar ada itu ya, biar ada kedekatan karena mohon maaf saya juga hanya beberapa yang sudah kenal, yang lainnya belum. Maka di sini biar kenal, biar lebih dekat, sehingga enak kalau kita ngobrol, diskusi itu. Nah, jadi ini saya sampaikan dulu agenda kita 90 menit. Ini nanti 2 kali tatap maya ya Kak ya. Jadi yang
tatap maya pertama kita, ya ini yang saat ini kita lakukan, itu kita ada materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit, ada pengenalan dari fasilitator dan peserta yang baru saja kita lakukan, kemudian nanti juga ada pengantar para PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian juga ada pengantar lakukan modul 2.1. Nah, ini kita baru 1.1 kok langsung disuruh 2.1, Kak. Nah, ini nanti kita bahas bersama, Kak. Kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran dari peserta diseminasi, kesepakatan kelas, dan juga, nah ini perkenalan tadi sudah ya, kok lagi nih jam 10 menit ini. Dilanjutkan nanti kita off dulu sebentar, Kak. Kita off dulu, karena ini kan record ya, Kak ya. Jadi kita off dulu. Kita lanjut lagi ke yang tatap maya berikutnya, yang jempol tadi yang saya screenshot di WA tadi. Jadi ini ada pemaparan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi dan apa itu tindakan rutin serta tindakan reflektif, kemudian apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, kemudian nanti ada analisa cerita, nanti ada sosok yang akan kita analisa bersama. Yang terakhir refleksi dan foto bersama. Ini nanti adalah agenda kita. Jadi sebelum kita lalui 90 menit ke depan, mohon kakak-kakak dipersiapkan kopi-kopi juga monggo. Barangkali mau minum kopi di sampingnya sudah ditemani segelas kopi dan sepiring roti goreng, pisang goreng monggo. Oke, jadi kita tidak usah terlalu tegang, Kak. Saya juga ikut berdek kalau tegang dulu ya. Jadi kita lanjut. Nah, ini tujuan. Saya lanjut ya, Kak ya, aman ya. Untuk tadi waktu tadi ya 90 menit ke depan kita. Kalau sudah aman, saya lanjutkan. Ini adalah tujuan dari sesi materi. Perlu saya bacakan atau baca sendiri, kakak-kakak hebat? Baca sendiri, Bu. Oke. Jadi ini merupakan tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Jadi kita sudah arahnya kita punya paradigma baru nih di PJOK. Nah ini kebetulan tadi saya dengar tadi sudah ada yang menjadi guru penggerak ya Kak ya. Kak Sinten Mawon itu yang sudah jadi guru penggerak, ada Kak Ferry Arif. Saya masih pendidikan, Bu, belum. Masih pendidikan, yang sudah ada. Angkatan 11 Kak. Kak Ferry berarti angkatan 11. Iya Kak, saya Angkatan 11, Kak Ferry. Selain Kak Ferry ada lagi Kak? Kak Yeni? Sudah GP? Belum Kak. Belum. Kalau Kak Yeni guru bergerak. Oh, bergerak. Pengobah kalau saya, Pak. Kalau saya guru pengobah dan pendobrak ini ya. Nah, jadi kurang lebih materinya kita juga tidak akan jauh-jauh melenceng dari materi di CGP maupun di PPG sebenarnya, Kak, materi-materi dari PKG ini. Jadi nggak usah khawatir, apalagi tadi Kak Istas juga sudah menyampaikan privilege apa yang akan kita dapatkan selama program diseminasi ini. Ya, mohon maaf, bisa dimakan dulu. Biar tidak kembali lagi ke saya ini. Kak Yeni bisa di, nah, oke. Jadi seperti itu ya Kak ya. Ini tujuannya, kemudian, nah ini saya juga mau lagi. Jadi semua fasilitator, semua PPT yang ditayangkan dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat, bagian manapun sama Kak. Jadi kita punya modul yang sama, kita punya juga remote yang sama. Jadi sudah ada rencana moderat paket modul itu sudah ada Kak. Jadi ini sama semua. Jadi materi yang saya sampaikan sama fasil yang lain itu sama. Jadi untuk hari ini Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah masing-masing ya? Jadi menurut kakak nih, penting nggak sih ada pelajaran PJOK? Dan jika pelajaran PJOK itu dihapuskan dari kurikulum, itu apakah akan berdampak? Tolong jawab di chat Google Meet tadi Kak. Bisa diklik lagi, sampaikan pendapatnya kakak-kakak. Jadi kita mengelaborasi. Jadi pelajaran PJOK di sekolah itu tujuannya apa? Seberapa penting sih perannya PJOK di sekolah? Jadi mohon disampaikan. Oke, Pak Ferry izin pindahin motor. Monggo Pak. Monggo kakak-kakak bisa dijawab di chat ya. Kirim pesan di chat.
Saya tunggu 2 menit. Penting, sertakan alasan ya, Kak. Kak Nur bisa diberikan alasannya. Karena kita tahu sendiri fenomena yang sudah ada saat ini PJOK di jenjang SMK itu jamnya sudah dikurangi. Dari yang 3 JP sekarang hanya 2 JP dan di kelas 12 sudah tidak ada lagi mata pelajaran PJOK untuk SMK. Nah, ini bisa jadi apakah semisal kita dipanggil nih sama orang rektorat atau dari BPKP, masih harus enggak pelajaran PJOK kita laksanakan di sekolah lah ini, monggo. Bisa kita diskusikan di sini. Sambil diberikan alasannya ya kakak-kakak ya. Kak Ferry, mengembangkan keterampilan gerak, meningkatkan keterampilan gerak. Monggo Kak Ferry, bisa dielaborasi Kak Ferry? Cek. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah itu penting. Ya, selalu penting lah kita dulu sebagai pernah menjadi siswa, pernah menjadi murid, pasti dengan pelajaran PJOK itu membuat kita lebih fresh lagi, lebih senang lagi dan lebih semangat lagi. Nah, menurut saya kalau di pelajaran PJOK ini dihilangkan tentunya akan menghambat dan kita tidak akan bisa menemukan talenta-talenta yang ada di murid-murid kita. Jadi menurut saya kalau pelajaran PJOK tetap akan bisa menemukan talenta baru dan bisa kita kembangkan. Seperti Pak Juhari kemarin mengembangkan anak-anak senam lantai akhirnya bisa mendapatkan piala ya Pak Juhari kemarin. Mendapatkan medali apa kemarin Pak Juhari itu? Yang anak-anak termasuk murid saya kan di bawah mendapatkan perunggu. Kemudian kalau di pelajaran PJOK itu harus tetap ada karena kita bisa meningkatkan keterampilan gerak anak. Jadi anak-anak yang mungkin di rumahnya itu geraknya terbatas, dengan di sekolah kita sebagai fasilitator juga itu tadi membantu perkembangan anak-anak itu tadi. Selain itu biasanya kita juga di sekolah juga mengajarkan nilai positif kepada anak-anak atau kepada murid-murid kita, bagaimana kalau ada yang mungkin bertabrakan tidak sengaja, kita memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak. Seperti itu, Kak Eka, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Ferry, atau bisa ditambahkan emoticon tuh Kak, ada tombol emoticon, ada fitur emoticon, kelihatan nggak Kak? Di sebelahnya raise hand. Nah, Kak Argo sudah kasih tepuk tangan. Tuh ada emoticon, mau dikasih apa? Mau dikasih sarangnya? Mana sih? Tulis sudah tepuk tangan. Ya, kita belajar fitur-fitur sekalian sama kita belajar fitur-fitur. Itu tadi yang disampaikan Kak Ferry. Saya menarik sekali dengan kata-kata tadi yang anak di rumah itu kecenderungannya kurang bergerak ya Kak ya. Sekarang mager. Karena apa? Karena memang gadget ini lawan kita sebenarnya Pak ya. Lawan kita ini gadget yang memang dipakai anak-anak untuk mabar. Ini sukanya anak-anak di rumah itu mabar. Jadi jarang seperti zaman kita dulu waktu sekolah ya Kak, pulang sekolah langsung main sama teman-temannya, main peta umpet, main kejar-kejaran itu masih bisa. Tapi anak-anak zaman sekarang benar-benar ruang geraknya sudah semakin sempit, kemudian juga mungkin sarananya juga di rumah kurang, lahan yang semakin sempit juga. Kalau dulu rumah nenek, rumah kakek itu lahannya luas-luas ya. Kalau sekarang tambah lama tambah sempit, halaman aja untuk lari-larian enggak ada. Sangat menarik sekali. Ada lagi Kak yang mau menambahkan? Mungkin bisa raise hand. Monggo. Kalau tidak saya tunjuk lagi nih nanti. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan. Semisal kepanggil sama direktorat gitu. Kenapa ini PJOK penting ini? Atau tujuannya diadakan ada pembelajaran PJOK apa? Monggo Kak. Yang lain, monggo. Jadi kita sama-sama untuk berperan aktif nih, berperan aktif menyampaikan, berdiskusi dan saling mengelaborasi. Monggo. Ada yang raise hand? Mungkin saya, ya Pak. Monggo Kak Zanuar. Raise hand, silakan Kak Zanuar. Ngapunten, kalau untuk pembelajaran olahraga itu kalau di
dunia pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Dasarnya kalau di sekolahan kita itu ya kita sering menerapkan bahwa Allah itu mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, gitu ya. Itu dasar utama. Seandainya kita sehat, ya, insya Allah kehidupan sehari-hari akan bisa dijalani. Dan dasar olahraga, apalagi di SD, ya, pembelajaran olahraga itu tidak hanya untuk gerak dan gerak, tapi juga untuk kasih pemahaman kepada anak-anak. Contohnya, kalau kita melakukan aktivitas, ya, harus melakukan pemanasan, pendinginan, contoh kecilnya seperti itu. Dan juga tadi seperti yang mengurangi gadget itu ya, kalau anak-anak tidak tahu tentang olahraga, pasti di kamar aja mengenal dunia maya di tangan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, ngoten mawon. Terima kasih. Kasih emoticon love buat Kak Zen. Saya kasih emoticon love. Oke, sambil dikaitkan dengan agama juga. Kak Zanuar ini yang dari Permata. Dari Indonesia. Dari Indonesia saya. Yeah. Dari SDIT Permata. Indonesia. Okay. Siap. Nah, ini jadi penyeimbang ya. Jadi kita penyeimbang rohani, jasmani, dan juga karakter ya. Kita pembentuk karakter juga di sini juga. Dunia. Ada lagi yang mau menambahkan, Kak? Monggo. Ini juga calon-calon kakak fasil ini ya. Jadi tadi Kak Ista sudah menyampaikan kemungkinan peserta diseminasi untuk tahun yang akan datang bisa jadi menjadi fasil karena di Kota Mojokerto fasilnya hanya 2. Sedangkan guru-guru PJOK di Kota Mojokerto lumayan banyak Kak, kalau dibagi 15 nanti tidak selesai nanti. Jadi mungkin akan ada penambahan kuota fasil ini nanti. Oke, monggo yang lain? Ada? Kak Yeni mungkin? Atau Kak Sulis? Mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut, nggih. Jadi saya rangkum dulu dari pendapatnya kakak-kakak, bahwasannya tujuan adanya pembelajaran di PJOK di sekolah ini pastinya sangat penting untuk tetap diadakan. Karena satu tadi untuk penyeimbang gerak peserta didik ya Kak ya, karena memang di rumah sekarang sudah banyak gadget, kebanyakan les, terus juga tempat tinggal yang mungkin kurang terfasilitasi untuk sarana olahraganya, sehingga untuk bergerak pun mereka kurang dibandingkan generasi milenial, sekarang generasi Z ini ya. Jadi saya lanjut lagi Kak. Tunggu sebentar. Nah, ini berhubungan seperti tadi Kak, PJOK. Kalau sudah PJOK, apakah memang betul PJOK untuk prestasi Kak? Nah ini, monggo, ada yang mau mengelaborasi dari data grafik ini Kak, dari tahun 1982 sampai 2018, grafiknya ini meningkat ya Kak. Nah, ini apakah memang grafik ini menunjukkan bahwa memang pergerakan prestasi kita ini, PJOK menyumbang prestasi juga di Indonesia? Monggo, yang ada yang mau mengelaborasi? Ada Kak? Kalau tidak saya capit-capit ya. Mau dicapit-capit? Apa itu, Pak? Dicapit-capit. Oke, saya capit-capit ya, Kak ya. Kalau tidak ada yang menjawab. Sudah ini, tidak ada yang menjawab ini. Pak Arif. Lanjut. Kak Zanuar lagi nih. Monggo, Kak Zanuar, raise hand lagi. Ya Allah. Apa Kak? Calon fasil ini berarti ya. Saya awur ya nggih. Oke, loh, nggak ada yang jawab Pak. Kita nggak ada yang pemahaman saya mawon nggih ya. Nggih, kita punya. Ngapunten para senior, ngapunten. Ini cuma pemahaman saya. Tadi pertanyaannya nopo? Nah, ini Pak, dunia ada PJOK nggih ya. Nggih, PJOK untuk prestasi, apakah Menyumbang, betul PJOK itu bisa meningkatkan prestasi? Nah, kalau menurut saya itu lihat konsepnya, ya. Kalau apalagi saya itu di kelas bawah, dasar, ya. Kalau seandainya menyumbang prestasi untuk negara itu terlalu jauh, karena pembelajaran saya itu pembelajaran yang menyenangkan, membiasakan anak olahraga itu sebelum olahraga kita melakukan pemanasan dan pendinginan. Intinya gitu dok, ya. Dan selalu gerak, memperbaiki gerak dasar, khususnya di kelas bawah 1, 2, 3. Kalau kita bicara tentang untuk prestasi, konsepnya beda lagi. Kita harus ada pembinaan. Urutannya di sekolah kita lihat ada ekstra.
kita buat lagi, kelompokan lagi untuk anak-anak yang berbakat. Itu kalau tujuannya untuk di prestasi, insya Allah bisa. Kalau untuk hanya olahraga aja, kita rananya untuk anak-anak biar sehat, ngoten mawon. Oke, kasih jempol buat Kak Zanuar, emoticon jempolnya. Oh, terima Yang lain, kasih. saya mau dengar suaranya yang lain. Ada yang jempol. Kak Argo, jangan jempol dong, mau menjawab Kak Argo. Itu suhu itu, Ada lagi suhu Kak saya Juhari, itu. monggo. Kak Juhari. Saya. Terima kasih. Hampir mendekati dengan jawaban Pak Pandi tadi, Pak Januar Effendi yang biasanya terkenal namanya Pak Pendi. Di sini berbicara kalau prestasi dan PJOK itu ya hampir mendekati kesamaan, cuma berbicara prestasi itu tidak bisa kita hubungkan kepada pembelajaran yang secara signifikan yang di mana di sekolah itu kita hanya memberikan atau bertemu 1 kali 1 minggu. Sedangkan untuk mencapai suatu prestasi itu harus ada konten suatu pembelajaran bisa dikatakan atau latihan yang harus kontinuitas yang dari awalnya memang harus yang mana punya tujuan yang berbeda. Kalau di dalam PJOK, pembelajaran PJOK kita mempunyai tujuan di mana kita memberikan suatu kesenangan, memberikan suatu kenyamanan dan keselamatan kepada peserta anak didik kita. Tetapi kalau berbicara prestasi itu adalah konteksnya adalah latihan, yang mana di situ latihan bisa dikatakan seperti ada ekstra atau klub yang memang menangani khusus untuk siswa, walaupun dalam konteks sifatnya SD yang memang di situ ada punya bakat dan minat yang harus kita gali dari mereka untuk bisa mencapai suatu prestasi yang memang harus tempatnya di klub atau di tempat-tempat latihan khusus yang bisa membuat mereka bisa berprestasi. Intinya antara PJOK dengan prestasi itu hubungannya hanya di dasarnya saja. Tapi untuk menggali pembakatan dan bisa dikatakan sampai ke mental dan bahkan fisik itu sudah di cabornya atau di tempat klub yang sudah disediakan. Jadi itu menurut saya, sehingga untuk berbicara PJOK menurut saya untuk berprestasi itu tidak benar. Kenapa? Karena kita berpikir di PJOK itu sifatnya adalah permainan, kecuali yang dipertandingkan atau yang diperlombakan itu adalah bentuk suatu permainan yang sifatnya memang sudah ada di dalam ranah di kalau sekarang berbicara CP dan ATP-nya itu memang ada di konteksnya di pembelajaran. Tapi kalau sudah berbicara prestasi, saya yakin semua prestasi ini sifatnya kebanyak ke cabur. Jadi cabur contoh seperti voli, sepak bola, sepak takraw, badminton, yang mana itu sudah berbentuk namanya cabur. Tapi kalau sudah permainan yang harus kita olah, contoh seperti permainan kasti atau yang disebut dengan permainan lapangan, permainan selakbar, permainan rondes, mungkin guru PJOK terutama yang di SD bisa mengolah atau mengemas suatu prestasi di tempat kita mengajar. Tapi kalau berbicara prestasi olahraga, kita hanya bisa memberikan suatu dasar-dasar saja yang dikatakan Pak Pendi tadi. Mungkin itu saja Bu Eka, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan melingkar buat Kak Juhari semuanya. Ya, jadi saya simpulkan memang benar Kak ya, kalau semisal kita mengarah PJOK untuk prestasi itu tidak terlalu berdampak yang signifikan, karena betul tadi yang sudah disampaikan kedua kakak-kakak bahwasanya kita hanya 1 kali seminggu di pertemuan kita. Jadi untuk mengarah ke prestasi ini masih jauh, benar sekali. Makanya saya bilang tepuk tangan melingkar untuk kedua kakak-kakak yang sudah berani menyampaikan. Saya mohon izin sebentar Kak, ini ada anak saya masuk ke kamar. Bentar, saya itu kan biar nggak bising. Sebentar.
Oke, mohon maaf ya Kak, gangguan teknis. Jadi saya lanjutkan lagi ya Kak, kita lanjutkan diskusi berikutnya. Nah, ini. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ini. Monggo yang mau raise hand. Monggo yang raise hand. Arif yang jawab iki. Oh, oke. Kalau nggak ada yang Garing, mau, gorokane. Gantian Garing, bosku. watuk. saya Gantian. capek ya. Jadi keaktifan kakak-kakak dalam kegiatan kita tetap Maya itu akan terikot dan juga ada catatan sendiri dari saya. Jadi monggo, saya harapkan semua terlibat, semua berperan aktif. Menyampaikan aja pendapatnya kakak-kakak masing-masing, tidak ada benar, tidak ada salah, karena kita melakukan pendekatan pembelajaran andragogi ya Kak ya, jadi pembelajaran orang dewasa, jadi nggak ada benar salah Kak, semua punya persepsi masing-masing, dan saya yakin semua kakak-kakak di sini ilmunya luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan melingkar buat kita semua Kak. Ya, jadi kakak-kakak, saya rasa kakak-kakak di sini tuh loh aktifnya luar biasa. Sudah ada Kak Juhari, ada Kak Ferry, ada Kak Januar, luar biasa ini. Monggo, ada yang raise hand? Kak Argo itu loh, suhunya kota itu. Siapa yang raise hand? Kak Ferry, monggo Kak Ferry. Mohon Nah, izin. iya Kak Argo ini, suaranya nih, nggak ada nih. Monggo Kak Lagi Argo. nyamar kayaknya Kak Argo ini ya, nyamar Wah. kayaknya. Nah ini Iya. Kak. Oke, Kak Ferry dulu ya Kak Argo. Suhu Tahan itu, dulu, Kak Argo itu, Monggo, suhu Kak itu. Ferry. Oke. Mohon izin Kak Argo ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Menurut saya secara singkat saja pelajaran PJOK itu sangat menghibur. Karena kita lihat saja anak-anak didik kita ketika di lapangan atau di dalam kelas ketika kita lewat pasti nyapa-nyapa seperti itu. Ketika kita di lapangan, ketika kita di luar, anak-anak itu raut mukanya sudah berubah sangat senang, ceria seperti itu. Pengalaman tadi pagi, karena tadi pagi hujan, waktunya saya ngajar kelas 6, ternyata hujan, anak-anak sempat sedih. Ternyata jam kedua, lapangan sudah kondusif lah, anak-anak itu mulai ceria lagi. Pengen keluar bermain bola dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, pelajaran PJOK sangat menghibur buat murid-murid kita. Terima kasih Bu. Monggo Kak Argo. Terima kasih. Tepuk segitiga ya, apa ya segitiga? Tik, tik. Halo, ngawur deh, segitiga segitiga gantian kita tepuk tangannya biar aktif. Diam aja gini nih ya. Kayaknya pasti sudah ditinggal lari saya, makanya perlu bergerak ini ya. Tepuk tangan melingkar segitiga. Menyampaikan dinamiknya. Monggo Argo bisa. Argo. Nggih, nyuwun sewu. Tes. Masuk, Bu. Teman-teman Masuk, semua. gambarnya tapi kok nggak muncul ya, Kak ya? Masuk Bosku. Di sini muncul. Oh ya, sudah muncul. Ampun, nggih. Monggo. Nggih. Nggih, Nyuwun sewu. Para senior semuanya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini saya dari dua sudut pandang, nggih. Ngapunten, mungkin dari segi guru, ini hiburan apa enggak? Saya rasa sebagai guru ini suatu hiburan buat kita ya, karena kita bisa bermain sama anak-anak, terutama anak-anak SD ya. Karena anak-anak SD itu sangat aktif, jadi saya setiap harinya merasa terhibur dengan hadirnya mereka dan dengan tingkah polanya mereka. Jadi nggak ada sedihnya sama sekali atau nggak ada beban sama sekali ketika mengajar mereka. Terus kalau hiburan dari sisi anak-anak, saya rasa dengan respon mereka ketika guru olahraganya itu tidak hadir di sekolah atau mungkin ada kegiatan yang lain, mereka akan merasa menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Gitu. Terus mereka ketika ternyata gurunya jadi untuk mengajar, itu mereka kegirangan seperti apa yang dikatakan Kak Ferry tadi. Jadi menurut saya, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Saya rasa dengan pengalaman saya ketika ngajar dan mereka ketika ada respon, istilahnya ada tindakan seperti kejadian yang tadi pagi itu, yang seperti ceritanya Kak Ferry, memang betul anak-anak pertama merasa sedih. Raut mukanya menunjukkan rasa sedih. Kemudian di jam 8 atau sekitar jam setengah 9, mereka sebenarnya sudah mau selesai karena pelajaran di SD kan 35 per JP-nya kan 30 ya.
Mohon maaf kalau nanti salah, bisa dikoreksi kakak-kakak semua. Jadi ketika di jam 8:30 waktunya tinggal sedikit, dengan proses mereka ganti baju, terus harus ke lapangan, itu mereka tetap semangat gitu. Walaupun saya ngajarnya akhirnya terpotong gara-gara hujan tadi, cuman sekitar 15 menitan, cuman mereka merasakan dampak yang ini ya, kesenangannya mereka itu fantastis gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf para senior kalau memang istilahnya banyak salah ngomong. Saya dredeg ini kalau ada Pak Fendi di dalam forum ini. Manusia tempatnya salah, suhu. Ampun, suhu. Dan saya Ustaz. Ayo basket, ayo basket. Terima kasih. Terima kasih Terima buat kasih. Aduh, ayo muncul semua emoticon love-nya. Ya, jadi keren nih guru-guru SD kita nih dari Kota Mojokerto. Saya mau dengar suaranya dari guru-guru jenjang yang lain, SMP, SMA-nya cuma satu ya kayaknya ya, Kak Punjung aja ini kayaknya. Barangkali Kak Punjung bisa menyampaikan pengalamannya mengajar anak-anak SMA atau Kak Yeni SMP, Ya, SMP. barangkali beda nih. Anak SD kan mulai puber ini, kalau SMP SMA ini sudah beda karakteristik peserta didiknya lah. Pengalaman apakah tetap menjadi hiburan anak-anak atau mungkin yang sudah pakai skincare takut skincare-nya luntur inilah. Ini kan beda pengalaman. Monggo, barangkali ada dari SMP maupun SMA, Kak, berbagi pengalaman. Monggo. Ada? Kak Punjung, cek. Halo? Pak Punjung itu ngajar di mana? Adakah Kak Punjung? Assalamualaikum. Kenapa? SMA 2. Kenapa, Kak? Oh iya. SMA 2 Kak Punjung. Tulis. Lah, halo Kak Punjung. Oh ya, sepertinya ada kegiatan lain nyantol kok ini kayaknya. Mungkin ini kali SMA 2 ya. Saya Kak Yeni barangkali atau Kak Sulis. Kak Sulis ini SMP juga ya? Halo Kak Sulis. Iya Kak. Kak Yeni. Oh ya, Kak Sulis barangkali pengalamannya SMP barangkali apakah sama seperti siswa SD atau mungkin berbeda gitu Kak? Monggo disampaikan. Iya. Terima kasih. Sharing saja nggih di sini, apalagi banyak kakak-kakak di sini yang sudah sangat berpengalaman. Nah, di sini saya mengajar di SMP, namun khususnya saya di perempuan nggih. Mungkin agak lebih berbeda. Kalau di laki-laki biasanya meskipun materi apa saja yang diberikan dari gurunya, insya Allah disikat habis sama anak laki-laki. Pasti permainan apapun akan dimainkan sama anak-anak laki-laki. Tapi untuk yang perempuan, nah ini terkadang kita sebagai gurunya membutuhkan effort yang lebih. Bisa jadi apa yang sudah kita planningkan saat itu, mau materi ataupun permainan apa saat itu, ternyata moodnya anak-anak khususnya yang perempuan itu terkadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, mau nggak mau kita pun harus merubah planning kita gimana tetap mindsetnya anak-anak pelajaran PJOK ini tetap senang bagi mereka. Gitu aja sih kalau lebih di perempuan. Biasanya kita menjaga moodnya anak-anak. Dan biar mindsetnya anak-anak nggak berubah. Oh, males PJOK, apalagi perempuan ya. Kadang kan biasanya ada yang males gerak, kembali lagi seperti itu, mungkin backgroundnya di rumah jarang aktivitas atau gimana. Nah, itu yang terkadang banyak sekali variasinya di situ. Itu aja, Kak. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf saya pakai yang satunya ya. Ini tiba-tiba saya terpental dari akun yang satunya. Untung saya punya cadangan ini, satu akun lagi. Jadi saya untung saya punya cadangan ini, satu akun lagi. Jadi saya untung saya punya cadangan ini, satu akun lagi. Sebentar nih Kak. Cek, saya kembali lagi. Suaranya menggaung, Kak Eka. Siap-siap Kak. Kopi tisu.
Bos Argo kok lek ngantuk Bos Argo. Karo nggarap aset. Gurung iso background iku. Urung tak coba maneh. Mosok Pak tak benakno nang kono, Pak. Kopine enak Pak Ju, Pak Ju. Urung tak coba maneh Mas Fer. Oke. Nikmatilah hidup. Jelas kopi sianida itu. Horor, muru mari. Aku ndrawedeg ya kalau ada Pak Effendi gini. Mohon maaf ya Kak ya. Ayo kok ditakoni malaikat ngono ya. Iya ya Allah, ngomong sok belepotan semua ini. Ngapunten Suhu. Jenengan memang merendah ya. Cocoknya sampean niku wakile Wita mari cocoke. mboten Yai. Kena suhu. Tak kondute. Pak Juari, Pak Arif pakai HP tak? Enggak pakai laptop. Sudah connect WA web. Ya ini. Tak ambilnya. Ambilan Pak, kamu baru diambil Pak Juari. Iya. Nanti kan bisa minta Kak Eka. Mohon maaf. Nah, Oke, Kak Argo, Kak Argo. saya lanjut ya. Cek sebentar nggih. Mohon maaf tadi saya sempat terpental dari grup. Ini yang ada lagi Kak, satu lagi Kak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran nih Kak? Biasanya alasannya ini kadang-kadang kalau pas waktunya PJOK, nah dipakai aktivitas kayak kan, ayo Adiwiyata kerja bakti, ayo ini. Nah, ini apakah benar Kak? Kenyataan beberapa banyak jam pembelajaran PJOK digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran bisa tercapai hanya dengan PJOK? Monggo. Yang belum bersuara, saya mau dengar suaranya atau dicapit-capit ini. Ada yang mau menjawab? Atau saya capit? Coba untuk kebugaran. Kenyataannya. Capit ya. Ini tadi terpental, keluar saya tadi. Itu Kak Argo. Pak Argo selalu siap memberikan komentator loh. Karena dia pelaku. Jos pokoknya Pak Argo itu. Keren. Nah, Ya, Pak Argo kalau itu, sama Kak Argo saya sudah kenal, Kak. Saya sudah kenal dari SMP, Kak. oh Masya Allah. Karena memang saya mengguru di Argo. Beliau itu pelaku bukan pengamat. Makanya statementnya selalu menyejukkan hati dan kultumnya. Ngeri. Monggo, mungkin yang lain. Oh, bisa Mas Kak Fer. Hadi nggak bisa diganggu ya, Kak Hadi. Kak Hadi masih semifinal ya. Mungkin Kak Yeni. Satu aja, betul satu aja. Halo Kak Yeni. Yang belum Kayaknya sing ono suarane ya mek wong iki tok kayaknya. Iya, hilang ya. Kayaknya ono acara itu semua fik itu lho. Apa acara Ini 14. Berarti ada yang keluar ya? Kak Argo. Kak Argo Rajen. Monggo. siap Kak. Bentar ini kok tinggal 14 peserta saya. Hilang 2 ini siapa yang hilang ini ya? Iwan, Pak Iwan, Pak 14 Kak? Enggak bener ya Kak Eka? 15 sama 14 jenengan. Saya kan 2. Oh, Jadi 2. 12, Artinya, Kak. berarti Iya. harinya 16 ya? Iya. Saya pakai 2 akun Kak tadi jaga nih kalau kepental kayak tadi Kak. Kak Argo monggo. Oke, nyon sewu. Tadi masih ndredeg, sekarang mudah-mudahan sudah berkurang ndredegnya. Bisa aja Kak Argo. Kalau saya lebih tepatnya untuk ini ya, untuk membedah kata-kata PJOK sendiri ya, atau singkatan dari PJOK sendiri. Kan dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mungkin kalau asumsi beberapa orang pelajaran PJOK itu digunakan untuk kerja bakti atau aktivitas yang lain untuk kebersihan atau tentang kesehatan. Menurut saya itu ada betulnya, ada benarnya, dan ada juga salahnya. Yang pertama, kalau memang tujuannya itu dimasukkan ke materi, itu sepertinya betul juga nih. Karena dalam di pendidikan, kita ambil yang K-nya dulu nih, di pendidikan kesehatannya, itu kan ada kesehatan diri, kesehatan lingkungan,
kesehatan mental dan sebagainya. Jadi menurut saya jika digunakan secara tepat, menurut saya itu sah-sah saja. Tidak setiap waktu pelajaran PJOK untuk digunakan bersih-bersih terus, gitu. Tapi ada sesekali momen, tapi tetap di situ nanti guru PJOK-nya atau guru-guru yang memahami bahwa ini masuk di materi PJOK loh, khususnya di pendidikan kesehatannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan jawabannya yang bijak ya. Lalu Kak Argo ini ngasih kan dari sudut pandang yang berbeda ya Kak ya. Jadi ada positif, negatifnya, ada baiknya, ada buruknya. Tepuk tangan dulu Kak Argo. Ngeri. Jadi ada itu, tidak mengambil satu sudut, dua sudut yang diambil dari Kak Argo. Luar biasa, cocok jadi fasil ya ini ya kayaknya Kak Argo ini. Boten. Cocok jadi ketua lingkungan hidup. Pak Argo ini selalu membaca promes kayaknya. Sampun di mute, sampun. Jadi memang ya Kak ya, mungkin tadi kerja bakti, memang kita melakukan aktivitas bersih-bersih itu kan juga termasuk aktivitas fisik, meskipun ringan ya Kak ya. Setuju sekali dengan pendapatnya Kak Argo, luar biasa ya. Jos, berarti memang Kota Mojokerto ini Jos, jauh lebih aktif dibandingkan kelas fasil yang lain Kak. Kelas-kelas Mojokerto luar biasa ya ternyata. Tepuk tangan lagi buat Kota Mojokerto. Jangan mengajak Bu. Loh, beneran Kak, aktif loh ini, luar biasa loh Kak. Cocok jadi fasil semua loh ini kayak Gas udah. Gas Pak Ferry. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tantangan utama PJOK ya Kak. Menurut kakak-kakak nih. Tantangan utama kita, krisis identitas. Terkadang kita kayak disepelekan gitu ya Kak ya. Oh, tidak termasuk di, terutama saya yang di SMA ya Kak. Dulu waktu bukan materi UN, terus juga sekarang tidak masuk di nilai untuk seleksi perguruan tinggi. Ya. Ini kan juga krisis identitas juga ya. Kemudian krisis arah. Nah, ini tujuan terkait the best interest of the child. Nah, ini tantangan utama kita. Terus krisis fokus. Nah, terlalu banyak tujuan. Betul tidak Kakak, menurut Kakak dari ketiga tantangan utama kita ini? Mana yang lebih yang harus kita atasi, yang mana Kak tantangannya? Monggo barangkali ada yang mau mengelaborasi. Jadi tugas fasil Kak, mohon maaf ya Kak, tugas fasil kami di sini itu bukan berarti kami menjadi sumber utama kakak-kakak untuk belajar, bukan, kami hanya menemani kakak-kakak 3 bulan ke depan. Jadi ini kita belajar bersama intinya. Cuma bedanya belajar bersama kita itu kita difasilitasi oleh BPGP, bukan hanya difasilitasi modul dan lain-lain, kita juga nanti akan ada pengganti uang internet, kemudian juga ada transport, lah itu nanti dari BPGP. Jadi mungkin ini yang tambahan kakak-kakak barangkali untuk motivasi ya Kak ya. Jadi tantangan kita ini apa Kak? Monggo, ada yang mau menyampaikan? Baik Kak Juhari, monggo. Oke, terima kasih. Saya sangat miris, bahkan sangat kalau berbicara adanya bahwa PJOK itu tidak mempunyai bisa dikatakan disepelekan atau gimana. Bahkan dulu waktu saya masih mengajar waktu itu di SD Purworejo 1, saya pernah bukan artinya menantang, enggak. Saya pernah mencoba memberikan suatu segmen kepada kepala sekolah saya waktu itu. Kalau berbicara menyepelekan PJOK, sekarang kita lihat di setiap event-event yang sifatnya sudah bersifat di tingkat kota, kabupaten, dan bahkan ke tingkat provinsi, dari mata pelajaran mana yang kita bisa unggulkan untuk bisa naik sampai ke tingkat provinsi. Nah, itu yang pernah saya coba. Kalau memang kamu menganggap bahwa PJOK ini adalah suatu hal yang tidak bisa dikatakan disepelekan, itu saya sangat miris, bahkan menjadi suatu tantangan bagi saya. Saya harus menunjukkan bahwa PJOK dari pelajaran mata PJOK ini bisa membawa anak didik kita berprestasi sampai tingkat ke provinsi. Bahkan dari anak-anak didik kita ini juga ada yang bisa mencapai suatu bentuk kedisiplinan yang pada suatu event, bahkan ngapunten, saya pernah mendapatkan suatu wali murid waktu itu.
Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak, saya bisa seperti ini. Itu bukan dari wali muridnya saja, bahkan kepada anak didiknya. Menandakan bahwa pembelajaran PJOK yang kita berikan di saat berada di SD waktu itu sangat mengena dan sangat mereka pahami, sampai bahkan mereka sampai sudah kuliah pun masih menganggap bahwa pelajaran Bapak yang sampai saat ini saya pegang kedisiplinan dan bagaimana cara bersikap itu juga mereka rasakan sampai mereka di bangku kuliah waktu itu. Jadi intinya saya tidak setuju kalau sampai ada pelajaran PJOK itu disepelekan atau untuk bisa di prestasi itu seperti apa, itu juga kita bisa membuat anak-anak berprestasi, jadinya sampai ke tingkat provinsi lah, intinya seperti itu. Mungkin itu salah satu emosional saya kalau sudah berbicara PJOK itu diremehkan. Ngapunten Bu Eka, terima kasih. Oke, love dulu biar gak emosi lagi nih ya Pak ya. Emosi. Iya, memang ya itu ya kita ya, tantangan kita juga. Jadi maka dari itu PKG kita, diseminasi kita kali ini itu memang kita untuk merubah mindset itu Kak. Jadi yang dulu, mohon maaf, dulu kalau dosen saya cerita itu, jangan sampai nanti jadi guru PJOK itu terkenal gara-gara fluid sama ototnya. Mungkin sama ya Kak G. Jadi soal itu hanya mengandalkan suara fluid dan ototnya saja. Bahkan ada teman-teman juga kalau guyon, itu apa PJOK, guru PJOK, megol tok, bayaran podo loh. Seperti itu kan juga sebenarnya salah satu tantangan kita Pak untuk membuktikan bahwa PJOK bukan hanya sekedar megol tok sebenarnya kan gitu. Jadi ya ini yang memang kita hadapi, yang tantangan kita Kak. Makanya kita juga jangan sampai tertinggal, yaitu motivasi diri kita ya Kak ya. Jangan sampai PJOK ini diremehkan tadi. Terus kita krisis-krisis yang ini bisa kita hadapi dengan yaitu kita tidak usah merubah dunia, kita rubah diri kita dulu aja. Nanti ketika kita merubah diri kita, otomatis pandangan orang-orang pun akan melihat kita, oh iya ya PJOK ternyata seperti ini ya. Oh iya ya, bahkan teman-teman saya ada yang bilang, aku perasaan dulu waktu sekolah itu mek dikongkon global ngayu ngono ya Bu, kayak gini. Nah, itu kan berarti kita sudah membuktikan bahwa lo ini lo ada pergeseran paradigma guru PJOK. Tidak seperti dulu. Dan tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang bahwa ya itu tadi megol-megol tok bayaran podo tadi loh Kak. Ya ini yang paling nyentil kan ini sebenarnya. Betul enggak Kak? Megol tok oleh bayaran oleh bayaran kan gitu ya Kak ya. Padahal kita lebih dari itu sebenarnya. Kalau kita karakter anak-anak itu juga dari PJOK itu kita melatih kedisiplinan, betul tadi katanya Kak Juhari tadi ya. Luar biasa memang. Nah itu tantangan kita yang harus kita hadapi Kak. Mau tidak mau harus kita hadapi itu. Ya Kak ya. Saya lanjutkan lagi. Nah ini tujuan PJOK, ini pedagogik dan saya rasa semua guru PJOK paham ini Kak ya. Ya jadi ada istilah baru nih Kak, kita ada engagement ini. Jadi ini paradigma yang harus kita ubah ini Kak. Dari yang hanya involving menjadi engaging, have fun menjadi enjoy. Jadi di sini kita harapkan peserta didik itu bukan hanya terlibat, tapi juga merasa berperan, merasa berkomitmen. Harus ini yang berikan ini Kak ya. Nah, have fun bukan hanya bersenang-senang, pelajaran PJOK bukan hanya bersenang-senang, tapi kita bisa menumbuhkan anak-anak ini loh menikmati gerakan. Ketika senang, gerakannya juga dinikmati gitu Kak. Contoh game, kita buat game. Senang anak-anak, tapi mereka juga menikmati geraknya. Nah, ini saya rasa guru-guru SD ini kalau memodifikasi game-game permainan untuk kebugaran maupun gerak dasar anak-anak ini pasti luar biasa ini. Apalagi di sini ternyata banyak guru-guru hebat ini dari SD Kota Mojokerto ini. SMP juga luar biasa, ada Bu Yeni, ada Bu. Ya, jadi ini Kak yang harus kita rubah dari involving menjadi engaging, have fun menjadi enjoy. Ini PR kita nanti Kak. Jadi juga saya juga baru tahunya ketika PKG ini Kak, dan saya coba terapkan ini Kak. Jadi bukan hanya sekedar terlibat, tapi juga mereka berkomitmen, bukan hanya bersenang-senang, tapi juga menikmati gerakan. Nah ini, saya next ya. Nah ini perkembangan saat ini dan yang diharapkan Kak. Jadi saya yakin kakak-kakak di sini sudah, meskipun masih
calon guru penggerak, belum ikut guru penggerak, saya yakin PKG-nya aja kargo ya yang ini ya, itu luar biasa. Sudah ada yang kargo, sudah ada Kak Januar, sudah ada Kak Ferry, Kak Johari, ini pasti saya yakin PKG-nya luar biasa kalau SD. Saya jujur kalau semisal ini Kak Kunjung aktif ini mungkin bisa Kak Kunjung bisa dengar ini. Soalnya saya pernah menyampaikan ke Kak Kunjung, MGMP kami dulu itu belum terlalu aktif. Kebetulan PKG-nya SD itu pernah sparring ya Pak Arif dia sama SMA 1 nggih. Nggih. Saya sampai menyampaikan loh, SD loh iso kompak. Maksudnya ini gak kompak. Saya sampai jadi motivasi juga loh, teman-teman. Dari SD tepuk tangan dulu. Luar biasa loh, saya sampai gitu. Kompak loh teman-teman SD. Masa saya nggak bisa titik loh, SD itu banyak loh bisa ya. Iya. Jadi motivasi Kak, dan alhamdulillah sekarang motivasinya dari guru SD SMA sekarang sudah mulai guyup ini Kak. Sip. Luar biasa ini. Mencontoh yang baik kan tidak apa-apa ya Kak ya. Iya. Monggo kalau sparring lagi Kak. Siap, diagendakan. Oke, saya lanjutkan. Lah ini. Jadi ini Kak ya, kita ada program PKG ini ya tujuannya kita untuk ini Kak meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Nah, ini PJOK yang lebih berkualitas. Jadi sudah tidak ada lagi sentilan-sentilan yang mengatakan halah guru PJOK bondo ini tok. Ya, jadi kita benar-benar bisa mengaktualisasi diri bahwa kita loh bisa bersaing kok dengan guru mapel yang lain. Kita loh nggak kalah dengan teknologi dengan guru-guru yang lain. Bahkan mungkin pembawaan kita yang paling dirindukan dengan anak-anak. Mungkin menurut pembuatan dibandingkan mapel yang lain. Biasanya leres olahraga favorit. Kita pasti dirindukan oleh anak-anak, Bu. Leres nih, leres. Kalau sudah dirindukan, berarti gurunya mempesona, Pak. Tidak harus dandan, mempesona sudah mempesona anak-anak. Wih, guru rek Pak Johari rek gitu. Wih, Pak Guru rek. Pasti itu dirindukan karena mempesona itu tadi. Iya. Jadi secara tidak langsung PKG SD luar biasa. Saya akui. Jujur, bukan berarti karena ini banyak guru SD-nya bukan, tapi memang mungkin kalau Pak Kunjung aktif ini bisa bukti nyata ini Pak Kunjung ini saya pernah menyampaikan seperti itu. Oke. Kalau untuk masalah seperti tujuan dan bentuk program ini sudah cukup dipelajari mandiri mawon ya Pak karena memang tidak terlalu ini saya yakin sudah handal ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pengantar melakukan modul 2.1. Ini kakak-kakak ini disuruh untuk membuat video Kak. Videonya real aja, enggak usah diedit, enggak usah apa, sudah real. Karena itu nanti akan menjadi bahan masukan kita ketika pertemuan tatap muka. Ya, jadi ini membuat video pembelajaran ini Kak ya, sudah ada ini ya. Selama 30 menit natural, tidak usah diedit, tidak usah dipotong, sudah. Ini benar-benar untuk bahan evaluasi kita bersama. Jadi tidak usah dibagus-bagusin, sudah apa adanya saja. Kebiasaan kita seperti mengajar seperti apa. Oke. Jadi untuk yang gelombang 2, akhir upload, lahir ini itu tanggal 22 Oktober nih untuk videonya. Jadi kenapa kok disampaikan di awal? Itu agar kakak-kakak sudah mempersiapkan materi apa yang mau saya ajarkan atau seperti apa itu sudah disiapkan. Oke. Ini ada yang ditanyakan Kak terkait video. Jadi yang intinya natural aja Kak. Terus juga kalau perlu Kak, nah beli atau pinjam ke saya juga boleh. Jadi ini penting Kak, kecil tapi penting. Biar suaranya ketika kita jarak jauh, suara kita masih bisa terekam di HP kita masing-masing. Jadi beli ini untuk kita tempel mic. Jadi bisa pinjam ke saya Kak, atau beli juga murah kok Kak. Jadi ini biar lebih suaranya bisa terdengar. Pakai toa. Oke. Jangan toa. Toa masjid. Itu zaman itu Kak, zaman dulu Kak. Sekarang kita harus ikut pembaruan Kak, ikut yang teknologi zaman now. Oh, gitu. Pak Arif mau pinjem dulu, Kak. Pinjam boleh. Enggak, Kak Eka, barangkali itu fasilitasnya ini PKG. Senengane lah gratisan. Belok aku. Maksudnya anu ta, maksudnya Sampeyan yo gelem ae to. Nggih Kak, nggih. Ini ada yang tanyakan tidak untuk pembuatan video Kak? Untuk pembuatan saya, video ini menggunakan kamera, berarti pakai HP nggak apa-apa? apa-apa boleh, kan? boleh.
Boleh. Saya pakai HP kok, Kak. Nanti Waktu kemarin saya juga volumenya agak dibesarkan gitu mungkin bisa ya. pengalaman saya kemarin Kak ya, ada teman saya dari Banyuwangi itu tidak menggunakan mikrofon seperti ini, tidak terdengar Kak suaranya. Jadi saya sampai harus mendengarkan itu sampai itu namanya headset saya itu sampai saya tekan, saking tidak dengarnya. Jadi alangkah lebih baiknya pakai mikrofon Kak. Atau memang ketika pembelajarannya di aula atau yang ruang tertutup mungkin masih bisa terdengar Kak. Tapi kalau yang di lapangan luar, pengalaman saya, ini pengalaman yang saya alami sendiri, itu tidak terdengar. Sampai saya sakit Kak, telinga saya sampai saya setengah. Ini jangan sampai menyusahkan temannya yang dengar ini Kak. Gitu Kak. 22 Oktober. Ini maksudnya Kak pembelajarannya ini kedua ya nanti. Materi inti apa mulai dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir Kakak ringkas menjadi 30 menit. Oh gitu. Itu sudah ada keterangannya Kak. Jadi ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, itu juga ada. Ada refleksi, mungkin nanti butuh refleksi itu juga boleh Kak ditampilkan. Jadi bagaimana contoh saya di SMA kan 3 kali 45 Kak. Bagaimana saya mengemas perbandingannya 3 kali 45 itu saya jadikan 30 menit. Jadi harus berimbang ya Kak ya. Intinya berapa menit, jangan sampai intinya lebih sedikit dibandingkan pendahuluan atau penutupnya. Lebih banyak pemanasannya. Nah itu. Pemanasannya 15 menit gitu. Intinya 5 menit ya, jangan sampai Kak. Gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan itu. Ada lagi Kak yang di untuk tugas videonya tadi itu kan yang natural kan. Ya. Ini yang biasa. Tapi kalau dalam 3 kali 3 jam pelajaran kita kompres ke 30 menit, itu berarti kan ada pemotongan video dan pengeditan jelasnya itu Kak. Tidak Kak, maksud saya begini Kak. Normalnya kan saya merancang, normalnya kan saya merancang pembelajaran 3 kali 45 Kak. Dari 3 kali 45 itu akhirnya menitnya saya kurangi, bukan berarti pembelajarannya tetap 345, tidak Kak. Saya tetap melakukan pembelajaran 30 menit. Saya tetap melakukan pembelajaran 30 menit, cuma awalnya yang katakan pendahuluannya saya buat 15 menit. Oh, jadi saya cuma pakai 5 menit, gitu loh Kak. Oh, baik. Terima kasih. Seperti itu. Oh, cuma 30 menit nggih. Ya, hanya 30 menit saja Kak. Mungkin nama alatnya tadi apa? Nama alat itu apa namanya Kak? Ini nanti tanya mic itu aja, mic portable apa ini ya? Mini portable, mic portable ditempel. Halo. Oh, Gini aja Kak, udah bisa. Tempel ini bisa jarak jauh nih. Ini nanti pilih Kak. Pilih nanti kalau beli Kak. Hilang wong promosi. Kalau promosi. Iya, kalau mau beli ke toko online kan harus tahu namanya kan, nama barangnya. Halo, tumbas halo. Ketik halo. Nanti mungkin bisa kirim link di Bisa di grup WA namanya apa? Pak Arku pasti tahu gitu. Iya. Oh iya, Kak Arku semua pasti. Bisa di online kan. Nanti saya coba. Makasih bosku. Ini Kak Eka kemana nih Kak Eka? Sepertinya umroh Kak Eka ini ya. Bentar lagi. Dia masih ambil produknya untuk promosi. Langsung beli alatnya beserta gimbalnya dan mikrofonnya. Oke. Senior Iwan, Widianto. kameranya dinyalakan senior Iwan Widianto. Saya ingin tahu wajahnya senior Iwan Widianto. Gimana? Di sini Pak Iwan. Kan koyane iki. Apa jenenge? Suaranya cepat. Kental maneh iki koyane. Metu arek. Nanti iki ya Mr. Iwan ini dari mana aja Iki suhu itu jelas. Pak Iwan ini lapis GP ya? Iya Pak. Pak Iwan lagi GP Pak ya? Iya. Saya dari Kenduri Maulid Nabi undangan Mas PJ ini tadi ya. Oh, jadi pendoa kan? Kita pendoa. Iki Bu Eka kepental lagi. Siap ditunggu. Ya, sabar menunggu. Ben masuk mana? Tak tinggal sih. Suaranya dimute Kak Eka. Oke, mohon maaf ya Kak ya. Ojo lali, kotake Pak PJ. Udah ganti ya peserta nih.
Pakai Pak PJ. Oke Kak, mohon maaf ya Kak. Oh. Nah, sebentar. Ini kok tiba-tiba hilang. Pas jam 3 ya Pak Blas. Nah, Halo Bu Eka. Pak Iwan kok ganti ini Pak Iwan kok ganti Ya. Pak Pras ini ya. Itu keduanya tim siluman itu. Kalau ketinggalan materi yang pertama, kelompok Ibu Pipit. Oke, ini. Melok double Pak Pras. Nah, Gara-gara apa? kelompok piro iki melok iki? Apa iki? Iki jelas nang semut iki. Aku mlebu iku lho. Ae kamet tuh ya. Apa ta wong iki? Assalamualaikum, saya kembali lagi. Mohon Oh, maaf. alhamdulillah, tak kira beano Pak Kuku, Eka keluar. Iya. Enak hati itu aneh iki. Pak Pras. Karo tonggone iki. Ya anak saya nih Pak. Saya sungkan ini kuliah. Ya, jadi ini kita lanjut ini ya Kak ya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran dari kakak-kakak. Tadi yang video aman ya Kak ya, sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Kita lanjut ini kita harapan kakak-kakak dan kekhawatiran. Ini bisa diisi lewat ya Kak ya. Atau dicat aja Kak, nggak apa-apa biar waktu kita juga, mohon maaf kelewatan ini ya, gara-gara sering kepental-pental. Dicat aja Kak, bisa di fitur chat, kakak-kakak menyampaikan harapan, tantangan, ataupun kontribusi untuk mencapai tujuan. Langsung kirim di chat aja Kak. Chat ini ya, Nah, ini. yang samping tadi ya. Kenapa? Ya, yang di Yang chat. chat. Nah, Oke. Nah, ini jadi ada harapan apa? Atau sebenarnya saya sudah nyiapkan jambor sih Kak. Kakak-kakak sudah pernah menggunakan jambor? belum. Mau coba? Atau next saja? Jadinya kita pakai yang mana ini? Kita aja dulu aja nggak apa-apa Kak. Karena waktu kita lanjut ke berikutnya. Oke. PKG PJOK agar lebih sakti ilmunya. Amin. Diamkan tangannya. Kakak-kakak. Mungkin tantangan kita itu Kak ya waktu kan. Nah, pas waktu bersamaan dengan CGP. Insya Allah tidak mengganggu Kak, kita bisa mengisi di sela-sela aja. Jadi nanti kita kesepakati mau jam berapa kita Kak. Kalau pagi mungkin takut di makan gaji buta ya Kak ya, mungkin agak siangan. Iya, gitu. nggak enak. Iya. Iya Bu, kalau bisa di atas jam 1 saja Bu ya. Di atas jam 1 di bawah jam 3. Nanti kita ada 4 JP Kak. Oh iya. Ada materi yang kita habis 4 JP. Pak Adi. Wow. Kak Adi, tolong Kak Adi. bisa Ayo Mas saya Adi mulai dikondisikan merekam. Mas Adi. Sudah mulai merekam nggih, mohon maaf nggih. Oke ya, kita mulai lagi Kak untuk langsung setelah kita orientasi tadi, kita lanjut ke materi berikutnya. Saya izin share screen dulu untuk materi modul 1.1 kita Kak. Ya, jadi ini materi kita yang pertama, modul 1.1, yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke. Jadi saya langsung saja, jadi ini tujuan dari sesi kita, Kak. Ya, agar kita melakukan refleksi, saya yakin teman-teman pasti sudah melakukan refleksi, cuma tidak terdokumentasikan. Betul napa mboten? Betul. Ada yang punya jurnal refleksi, kakak-kakak? Jelas nggak punya. Nah, sebenarnya sudah, saya yakin kakak-kakak sudah melakukan refleksi, cuma biasanya guru PJOK tidak mendokumentasikannya. Yeah. Nah, ini PR kita bersama ini Kak, untuk merubah paradigma guru PJOK.
Nah, ini agenda kita mengenal apa itu refleksi dan mengapa. Serta nanti ada analisa cerita. Nah, analisa cerita ini nanti Kak, terkait dengan Kak Raga, ada sosok yang namanya Kak Raga. Ini kakak nanti analisa dan dikerjakan di LMS 1 titik berapa tadi ya? 1.1 B yang halaman keempat kalau tidak salah tadi. Itu nanti di LMS Kak. Oh ini. Sudah saya catat ya tadi. Mana ya tadi ya ketukannya ya? Oh, iya. Oke, nanti ini kita kerjakan. Nah, ini ada quotes dari Albert Einstein. Ada yang tahu siapa itu Albert Einstein? Penemu apa ini? Buyutnya Pak Arif itu Bu, penemu EXP. Ya, ini ibaratnya dari kemarin. quotes-nya ini belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya biar tidak sesat di jalan ini Pak ya, titik-titiknya ini Pak ya. Izin Kak Eka, Iya siap, saya mau jemput si kecil dulu boleh nggak? boleh silakan Kak. Tapi tetap cantol ya Kak ya. Tetap ini ya, Cantol. di on kan apa enggak anunya? Dimatikan aja nggak apa-apa. Kamera sama itunya dimatikan aja nggak apa-apa Kak. Tetap nyantol aja ya Kak ya. Siap, silakan Kak. Memang waktu-waktu jam kritis ini. Nah, saya lanjutkan ya Kak, yang lain. Oke, mengenal apa itu refleksi, mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Mungkin ada yang mau menyampaikan Kak? Monggo. Guru. Kak Hadi, suaranya Kak Hadi. Biar apa saya capit-capit? Oh ya Kak Seri, monggo. Ya Bu, menurut saya refleksi itu penting Bu dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran PJOK, karena memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk mengevaluasi, memahami, dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. Misal seperti tadi ketika saya memberikan pembelajaran lempar tangkap bola di permainan bola kecil, tadi kan ada kegiatan lempar tangkap bola. Nah, ketika direfleksi kita bisa menyampaikan ke anak-anak bagaimana gerakan yang benar ketika menangkap dan melempar bola. Jadi untuk meningkatkan pemahaman diri kepada anak-anak, seperti itu menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo jempolnya Kakak untuk Kak Ferry. Ya, refleksi ada lagi yang mau menyampaikan pentingnya refleksi untuk kita. Saya yakin Kakak sudah melakukan ini. Cuma itu tadi belum didokumentasikan. Mungkin Kak Sulis bisa menyampaikan Kak atau mengelaborasi? Iya, nggak jauh beda dari yang sudah disampaikan dari Pak Ferry tadi. Untuk mengevaluasi bagaimana tercapainya pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Dan tentunya ke depannya biar setiap anak itu biar lebih memahami kekurangannya di mana. Dan kita ke depannya bisa belajar untuk melengkapi kekurangannya itu tadi. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sekian. Terima kasih Kak Sulis. Tepuk tangan melingkar buat Kak Sulis. Sudah sore nih ya. Nah, lanjut kita yang langsung itu tadi yang disampaikan Kak Sulis. Kira-kira iya ada yang raise hand? Kak Adi, monggo. Silakan Kak Adi. Adi sepertinya bermain yang lain itu, mencet yang lain itu sepertinya. Terpencet ini kayaknya ya. Oke, ini yang bisa kita lakukan atau yang biasa kita refleksikan sebagai guru PJOK ini Kak. Biasanya apa nih Kak? Mungkin kita saling sharing ya Kak ya. Barangkali ada yang belum melakukan refleksi itu kita sama-sama belajar. Oh apa sih yang kita refleksi? Itu. Mungkin ada yang sudah berpengalaman melakukan refleksi? Apa yang kita refleksi mungkin? Saya tunjuk atau ada yang menawarkan diri? Ini 13 orang. Butuh nanti nggak terikot ini khawatirnya yang
Kira-kira yang 3 lainnya sinten aja ya ini ya? Ini Terpental kah? Pak Mustafa tadi, Kak Mustafa? Nur Laili Ada. ada. Kak Iwan, Kak Unjung. Mungkin Pak Eko. Pak Eko lah, ya terpental ini. Pak Eko. Bisa minta tolong dihubungi dulu ya Kak ya, biar tetap terikot. Pak Iwan. Oh sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, kira-kira apa nih Kak yang perlu kita analisis dulu untuk melakukan refleksi kira-kira? Halo? Sudah mulai lelah? Dicapit-capit aja. Mau dicapit-capit? Ada Kak Ilmi sudah ada? Kak Ilmi? Ilmi Akmal ya. Sudah belum ada? Iya. Ilmi Dari awal Akmal. tadi enggak ada, Kak Eka. Kak Ilmi Akmal dari awal, Kak? Iya, Tadi kan sudah 16 ya, Kak ya? SD Keranggan 5 ini. Bisa dihubungi, Kak? Ilmi Akmal. Ini usianya masih muda atau? Iya, masih muda. Nah, ini. Largo, bungkusnya. Oh, lah tadi kok 16 ya, Kak ya? Ada yang double ya? Selain saya. Makanya saya ngecek tadi kok cuma sudah 16, saya kira sudah masuk semua. Belum masuk ya? Minta tolong. Iya, kurang kelihatannya yang Akmal tadi belum masuk ini. Minta tolong ke Argo, soalnya tadi sudah disampaikan sama Kak Istas kalau sudah 2 kali tidak mengikuti Zoom kan tidak terikot itu, Kak. Bisa dihubungi ya, Pak Argo. Proses, Pak. Proses telepon. Oke, terima kasih. Ini saya capit-capit ya sambil. Orangnya tadi Kenduren nggak pulang-pulang, masih di sana, Pak. Kenduren. Dan ini berkat wongi. Oke, nggih, saya capit-capit nggih. Saya capit. Bentar. Jadi ini, sebentar Kak. Kesalahan ini, sebentar, saya stop sharing. Oke, tadi ya kalau bisa paling nggak nyantol sedikit gitu Kak waktunya Kak. Maaf tadi capit-capitnya berubah gara-gara mental tadi. Ini enggak masuk ini, enggak. Nah, sudah alhamdulillah. Kak Punjung, Kak Argo, minta tolong Kak Argo. Saya telepon enggak bisa. Nah, Assalamualaikum Kak Ilmi. Bah, wis oleh berkat piro, Bah, iku, Bah? 13. Berarti Bu Yeni belum masuk ya? Ya. Bu Yeni tadi masuk loh. Barusan ada gak, Pak? Oh, Bu Yeni sudah masuk. Sudah. Bu Yeni sudah. Pak Punjung, orang siapa lagi nih? Pak Punjung. 13 sampai saya 2. Berarti kurang 3 lagi. Yang 2 sinten nggih? Tadi Kak Johari kan tetap nyantol ini sudah. Zoom. Kak Dian, ya. Sudah mulai. Kak Dian yang belum. Kak Dian, Kak Punjung, satu lagi.
Didin, Ivanuddin. Enggak. Enggak. Saya telepon juga nggak diangkat ini. Oke, sambil lanjut ya Kak. Oke. Nah, ini. Bu, Pak, lu mana ya? Sampean banyak tol. Yo. Lu mana? Lu mana tok, wis. Ndang mlebu. Mlebu tok. Mlebu ndek Zoom mana? Ini. Oke. Oke, waalaikumsalam. Ya, jadi saya lanjut ya Kak. Jadi ini ada ya tindakan rutin yang sudah kakak-kakak lakukan. Ini contoh ya Kak ya, contoh. Kakak-kakak pasti setiap pembelajaran kita pendahuluan pasti ada mengabsen. Oke. Ini sedikit penyampaian aja Kak. Kalau mengabsen ini dulu guru bahasa Indonesia saya bilangnya ini kurang tepat, mempresensi yang benar. Kalau absen itu tidak hadir gitu. Iya. Jadi melakukan presensi. Ya. Nah, ketika kita sudah melakukan refleksi perbaikan, ya ada refleksi untuk perbaikan, maka tindakan reflektif kita yang awalnya mungkin mengabsen manggil nama satu persatu, mungkin kita pakai cara yang berbeda nantinya setelah kita melakukan refleksi. Mungkin saat absen manual, katakan manual itu kita satu persatu, ternyata kita melakukan refleksi, oh ternyata memakan waktu yang lama, sehingga tindakan reflektif kita menggunakan cara yang berbeda, entah berbaris, atau mungkin yang lain. Mungkin ada pengalaman teman-teman kah terkait dengan tindakan rutin dan tindakan reflektif yang sudah kakak-kakak lakukan? Monggo, kakak-kakak. Oh, screen-nya belum ya? Belum muncul ya? Maaf. Belum dimunculkan. Nah, ini. Sudah tampak ya, Kak ya? Cek. Halo, Kak. Ya, lanjut. Ya, ini Kak, contohnya tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi tindakan rutin dan tindakan reflektif. Lah, tindakan rutin yang saya sampaikan tadi, contohnya mengabsen. Nah, kita lakukan dengan cara yang berbeda. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman terkait tindakan rutin apa yang sudah dilakukan, kemudian melakukan refleksi seperti apa. Contoh tadi dari mengabsen. Mungkin kalau saya sekarang saya ganti jadi berbaris, hitung gitu. Berhitung mulai gitu. Jadi tinggal sisa berapa, kurang berapa. Nah, itu untuk mengecek absen atau presensi. Nah, mungkin ada pengalaman teman-teman, mungkin termasuk penyampaian materi dan lain-lain. Monggo, barangkali ada yang mau mengelaborasi. Iya, kalau saya Kak Eka untuk yang mengabsen itu bisa anak-anak baris sesuai dengan nomor urut absennya. Jadi nanti paling kan 55 kan, nomor urut 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Jadi nanti yang enggak masuk kelihatan. Jadi lebih mempersingkat waktu ya Kak ya? Ya, lebih cepat. Ada yang lain Kak? Tepuk tangan dulu buat Kak Ari. Yang lain? Siapa yang raise hand ini? Kak Punjuk, Pak Punjuk bergabung. Ada yang raise hand? Sebentar. Ada Kak Hilmi, monggo Kak Hilmi. Kak Hilmi? Kalau untuk cara mengabsen anak-anak, biasanya itu saya tanyakan kepada teman anak-anak langsung. Apakah hari ini ada temanmu yang nggak masuk? Itu salah satunya untuk memacu anak-anak, ya dia sudah aktif atau enggak untuk siap dalam pembelajaran BCOK. Kalau di antara kelas itu, anak-anak itu responnya cuma sedikit, ya banyak yang rame, biasanya saya diam dulu. Nah, pembiasaan seperti itu. Kalau dia, karena apa, pembelajaran olahraga kan biasanya ditunggu-tunggu dan dinantikan. Nah, seandainya kita sudah ada pertanyaan untuk cara mengabsennya, ada temanmu yang nggak masuk, gitu. Teman-teman yang lainnya akan menunggu, oh absen ini, seperti itu. Pembiasaan saya untuk pembelajaran olahraga, saya nggak pernah
mulai belajar olahraga nggak pernah saya ajak di luar dulu. Saya datangi di kelas. Karena apa? Untuk sekalian saya juga menyampaikan KI3-nya. Karena apa? Pembelajaran olahraga saya nggak pernah Halo, Bos. Ya. Kak halo. Halo, Bos. Kak Effendi ya tadi ya? Putus-putus ya. Iya. Putus-putus. Oh, nggih. Pun Nggih. nyambung. Nggih. Ampun, Pak. Oke. Monggo. Oke, ngapunten, saya ulangi lagi. Untuk mengawali saya pembiasaan di tempat saya mengajar, saya datangi kelasnya. Nggak pernah saya ajak keluar dulu. Saya absen, saya kondisikan di kelas, saya sampaikan. Pertama saya review dulu pembelajaran minggu kemarin apa. Nah, habis itu kalau sudah selesai, kita sampaikan untuk pembelajaran berikutnya. Dan tidak lupa, saya masukkan seandainya untuk kegiatan hari ini kita permainan bola besar ya. Saya review KI3-nya di situ. Biar nanti di lapangan kita sampaikan prakteknya. Seperti itu, ngapunten. Oke, terima kasih. Kak Effendi, cakep. Lanjut, ada yang reset lagi, Kak Hilmi. Kak Hilmi. Atau langsung Kak Ferry, monggo. Ya, terima kasih Kak Eka untuk kesempatannya. Kalau saya hampir punya kesamaan dengan Kak Effendi tadi untuk mengabsen, itu saya langsung tanya ke anak-anak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ketika anak-anak menyebutkan misalnya si A tidak masuk, dan di situ baru saya tulis di absennya. Nah, untuk biasanya itu kalau saya mau mengajar itu, kalau Pak Effendi tadi itu KI3-nya itu sebelum pembelajaran, kalau saya itu ada waktu tersendiri. Jadi ada 3 jam di lapangan, 1 jam di dalam kelas. Jadi 3 jam untuk praktek, 1 jamnya untuk teori. Seperti itu. Yang saya biasakan adalah saya ketika pertama masuk di tahun ajaran baru itu saya sampaikan ke anak-anak. Kebetulan saya ngajar kelas 4, 5, dan 6, di itu saya sampaikan ke anak-anak, kalau olahraga harus, kalau sudah ganti baju harus ke lapangan, baris dulu, baris, yang rapi, ketua kelasnya baru menemui Pak Ferry. Nah, setelah itu ketika anak-anak rapi, sudah siap, saya baru masuk, saya baru ke lapangan, saya sampaikan seperti itu. Untuk di awal pembelajaran. Untuk reflektifnya atau refleksinya di akhir pembelajaran itu biasanya saya sampaikan ke anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah dimengerti, sudah dipahami, kira-kira bagian mana yang kesulitan. Dan yang terakhir itu adalah saya mencoba menekankan nilai tanggung jawab kepada anak-anak, yaitu dengan mengembalikan alat olahraga seperti beberapa bola basket, bola futsal, bola voli, bola kasti, itu kan saya keluarkan semua agar anak-anak itu bisa aktif semuanya. Nah, di situ saya tanamkan nilai tanggung jawab kepada anak-anak untuk kerjasama mau mengembalikan bola ke lemari alat ini. Yang tidak membawa bola, saya berikan lari 2 kali putaran, baru kembali ke kelas. Seperti itu, Bu, yang biasanya saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih. Keren, Kak. Atau mungkin ada kalimat-kalimat instruksi yang khusus, Kak, yang Kakak punya barangkali? Kalau saya biasanya dengan yel-yel. Oke, contoh Kak, contoh biar aktif di kelas ini. Iya, Contoh. biasanya saya sampaikan ke anak-anak, siapa kita? TNH. Pertanyaan kedua, siapa kita? TNH untuk Indonesia. Yang ketiga, siapa kita? TNH untuk dunia. Tangannya sambil gini, dunia. Yang terakhir, TNH juara. Seperti ini tangannya. Seperti itu Kak biasanya. Terima kasih. Semangat itu anak-anak ya. Termasuk itu yang disampaikan oleh tadi Kak Effendi sama Kak Ferry, ini memang kepengondisian siswa ya Kak ya. Untuk Betul. ngecek siswa ini sudah siap untuk belajar apa belum. Percuma kalau misal siswa kita tidak siap terus kita berikan masukan terus, percuma ya Kak, kalau tidak ada kesiapan. Leres memang. Pengondisian itu utama. Kalau materi itu mengikuti. Masuk gol. Seperti ada istilahnya ya Kak ya, adab dulu baru ilmu ya Kak ya. Setuju ya Kak ya, kalau itu ya Kak ya. Adab dulu baru ilmu.
Jadi dikondisikan dulu biar bisa masuk baru. Sip, keren untuk kakak-kakak peserta diseminasi ini. Nah, saya lanjutkan lagi ya untuk slide berikutnya. Nah, ini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk membacakan atau cukup dibaca sendiri, Kak? Baca sendiri, Bu. Oke, siap. Kira-kira dari 7 karakteristik ini bisa ditulis di kolom chat. Kakak-kakak ini sudah berapa poin yang sudah masuk, Kak? Atau 7-nya tulis berarti 7. Kalau masih 5, tulis 5, ketik 5. Silakan, Kak, di kolom chat ya, Kak, ya. Dari 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, kakak merefleksi diri sendiri. Kira-kira sudah berapa poin yang sudah kakak lakukan? Dari 1 sampai 7. Silakan langsung diisi di kolom chat ya. Satu, 4, 7. Berarti ada 3 aspek ya, Kak ya? Ada 3 karakteristik ya untuk Kak Ferry. Iya, Kak. Oke, lanjut yang lain. 1, fokus pada tujuan. 4. Oke. Belum di TNH guru PJOK-nya ada berapa, Kak? Ada 2, Kak. Saya sama Kak Roni, mungkin kenal. Belum melibatkan rekan sejawat kolaborasi belum pernah ya, Kak ya? Kalau kolaborasi sering saya sama Pak Roni. Nah, berarti 6 masuk itu, Kak. Oh iya, mohon maaf kelewatan. Masuk, Kak. Nggih. Iya, berarti sudah mulai. Mungkin Kak Arif 1, 4, 6, 7. Nah, berarti ini yang sering terlewat ini yang 2 dan 3 ya, Kak ya. Kak, apakah di sekolah tidak ada supervisi ya? Mohon maaf. Kalau ada Selalu. Iya. Selalu ada. Setiap semester ada. Berarti nomor 2 harusnya sudah terisi juga, Kak. Ya, ini dari kepala sekolah atau pengawasnya ke sekolah. Iya, berarti kan sudah ibaratnya sudah merefleksi kan, sudah. Pasti kan ada sharing ya, Kak ya. Setelah itu kan pasti juga ada sharing ya. Oh, ini perbaikannya ini kan pasti ada toh, Kak ya. Monitoring kan ada nggih. Evaluasi dari kepala sekolah 2 itu masuk, Kak. Yo, berarti hampir 7-7-nya sudah Kakak lakukan loh ini. Cuma ya tapi tidak sadar. Tidak sadar kalau sudah masuk. Ayo, sekarang menggunakan bukti dan data. Terus kakak-kakak nilainya ngaji dah kalau nggak punya data. Ayo. Mas, itu ampun bosku. Nah, berarti masuk nomor 3. Masuk semua ke-7-nya. Keren guru-guru PJOK Kota Mojokerto itu. Jios, Pak Arif Special Edition. Terus melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi poin 5. Sungkan ini sebenarnya kakak nulis semua ini ya. Ayo ilmu pedagogi. Tadi padahal kakak-kakak ketika kita sharing, kakak ini benar-benar ilmu pedagoginya luar biasa loh. Pendekatan ke peserta didik ini luar biasa loh, Kak. Sungkan Kak nomor 5 ditulis itu, Kak. Sebenarnya enggak sungkan, tapi Kak ngerti karepe tulisan nih loh. Mungkin cari yang realita. Ya, Mas Heri ya, cari yang realita yang sing jelas. Nah, kita bedah dulu ya, Kak. Kalau memang kurang bisa membahasakan 7 karakter ini, Kak. Contoh yang 1, fokus pada tujuan. Jelas ya, Kak ya. Tujuan pasti semua pasti nulis 1 ya, Kak ya. 2, siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Salah satunya bentuknya adalah supervisi itu kan, Kak. Ya. Ya, kecuali kalau tidak pernah atau penilainya abal-abal. Tapi saya rasa nggak mungkin abal-abal ya, Pak ya. Pasti sudah ada masukan gitu, Kak ya. Itu kan juga refleksi. Terus yang nomor 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar. Nah, ini kan sebenarnya kita jelas. Ada STS, PAS, PAT, saya nggak tahu istilahnya kalau di SD beda ya, Kak ya. Ini kan, nah STS ya, kita kan SAS. Kan, dari situ kan kita sebenarnya sudah bisa, oh ini berarti saya anak-anak nilainya sudah tuntas semua. Ini kan berarti saya mengajarnya, oh ini anak-anak materi ini kurang. Nah, itu kan juga sebenarnya juga bukti kita toh, Kak.
Nomor 4, menggunakan pola pikir terbuka. Ini sudah semua ya, terbuka ya. Kelas AC luar biasa. Guru SD kalau nggak kelas AC ini gimana ini? Nomor 5, tindakan pedagogi tadi yang kakak sampaikan di awal itu bagaimana treatmentnya ke siswa itu luar biasa loh Kak, pedagoginya itu masuk ke nomor 5. Nomor 6, rekan sejawat, nah PKG, MGMP itu kan sebenarnya juga sudah ada kegiatan kita untuk sharing juga toh Kak. Bagaimana kamu ngajarnya gimana atau gini kan juga sudah ada itu Kak. Kolaborasi dengan tim MGMPS-nya. Kalau saya MGMPS-nya, teman-teman PJOK sekolahan itu kan, satu sekolahan. Kemudian berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasi model pembelajaran. Saya yakin kakak-kakak apalagi yang sudah bertahun-tahun mengajar, model pembelajarannya pasti variatif ini. Pasti 7 itu juga masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini los buat guru PJOK Kota Mojokerto. Ya, jadi nggak mungkin ada terlewatkan 1 ini ya. Ya. Jadi paham ya Kak ya, ini maksudnya 7 ini ya Kak ya? Ya. Saya lanjut lagi Kak. Lah ini ada analisis cerita Kak. Yang saya sampaikan tadi, Pak Raga. Ini monggo dibaca. Dan soal ini akan kakak-kakak kerjakan di LMS-nya. Ya, jadi nanti cek di LMS modul 1.1. Insya Allah itu ada di modul 1.1B.1A. Itu yang halaman keempat. Itu ada tentang Pak Raga ini. Jadi jenengan baca dulu cerita Pak Raga. Jadi Pak Raga ini guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Oh, dari deskripsinya ini aja muncul ini guru yang mempesona ini Kak. Muridnya ini kalau nggak hadir gurunya ini dirindukan ini. Dirindukan ya. Dirindukan ini. Ya. Nah ini apakah yang sudah dilakukan oleh Kak Raga? Ini nanti evaluasi dari kakak-kakak kalian ini nanti. Pertanyaannya ini Kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Kemudian hubungkan dengan praktik mengajar yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Ya, jadi tinggal di itu aja. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ini dijawab di LMS-nya kakak-kakak. Monggo bisa sambil dicek LMS-nya. Barangkali bisa dibuka. Nah, ini nanti diisi di sana ya Kak ya. Due date-nya dilihat, jangan sampai terlambat. Ini nanti Kak, intinya kakak-kakak bisa mengerjakan di Word dulu, baru dikirim, atau langsung diketikkan di LMS-nya juga bisa. Atau mungkin yang lebih indah lagi dibuat di Canva, boleh. Jadi sekreatif mungkin kakak-kakak monggo. Yang biasa pakai Canva monggo. Yang mau belajar boleh tanya-tanya juga. Ini kakak-kakak jawab ya di LMS jawabannya Kak. Nah, ini mau selesai nih Kak. Ini untuk yang LMS apa ada pertanyaan Kak? Halo? Ya, ini tadi yang 1.1 ya. 1.1. Nanti 1.1 kan poinnya nanti banyak Kak. Jadi nanti yang untuk soalnya Pak Raga itu ada 1.1B1A. Nanti ada 4 halaman itu Kak. Halaman pertama nanti ada materi, halaman kedua nanti ada pertanyaan antara tindakan rutin dan tindakan reflektif. Halaman ketiga nanti ada materi lagi. Halaman keempat baru soal tentang Pak Raga. Jadi ini yang tugasnya kakak-kakak yang harus kakak-kakak lakukan. Bisa nanti Kak diisi nanti ketika malam juga boleh. Atau besok due date-nya ini yang saya belum tahu due date-nya kapan ini untuk yang ini. Dilihat dicek di LMS-nya Kak ya due date-nya kapan. Ada yang ditanyakan Kak terkait dengan ini atau mungkin saya munculkan lagi Kak Raganya. Nah ini. Jadi ini pembelajarannya Kak Raga seperti ini. Jadi ini nanti dikerjakan di LMS. Nah, ini tadi mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal di LMS dan sampai jumpa di sesi tatap maya selanjutnya. Oke, kakak-kakak. Nah, ini pada akhir sesi diharapkan kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi sudah apa adanya aja Kak.
Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keperpihakan pada murid. Jadi ada quote satu yang menarik ini Kak, saya pernah dengar itu seperti ini Kak. Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Tapi refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Ada quote seperti itu Kak. Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Tapi refleksi tanpa belajar itu juga berbahaya. Itu mungkin juga bisa menjadi acuan untuk mengerjakan refleksi ini ya. Jadi ketika kita mau merefleksi, kita juga perlu belajar. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan Kak, sebelum saya tutup? Sudah lelah ini ya Kak ya. Slide-nya tadi bisa dibagikan ya. Yang mana Kak? Slide yang materi tadi, satu tadi. Slide ini Kak, materinya ini udah ada di modulnya Kakak masing-masing yang ada di LMS. Oh, Kakak gitu bisa ya. cek di LMS. Termasuk 7 karakter tadi, itu sudah ada di LMS Kak. Sudah ada di LMS. Nanti dicek-cek lagi. Di 1.1b itu ada materi-materinya Kak. Materi-materi yang ada di LMS ini sudah ada di di PPT saya ini sudah ada di LMS-nya Kakak-kakak. Jadi nanti tinggal dibuka-buka lagi Kak. Ada semuanya Kak. Maaf Kak Eka. Ya. Ini modul dari 1.1a ke bawah itu masih belum bisa diklik. Ya, itu harus selesai dulu Kak, harus diselesaikan dulu. Atau mungkin ada jadwalnya Kak. Kalau kita sudah selesai, katakan mengerjakan selanjutnya, tapi belum jadwalnya harus mengerjakan, biasanya masih terkunci Kak. Jadi LMS kita itu benar-benar sudah diprogram untuk tidak memberatkan kita juga. Jadi semisal kita mau ngebut sehari itu nggak bisa Kak. Jadi sudah ada patokannya. Oh ini cukup hari ini hanya mengerjakan modul 1.1 sampai A sampai B mungkin. Nah yang mau mengerjakan C itu nggak bisa Kak, harus nunggu due date-nya dulu. Kalau due date-nya belum sesuai jadwal itu tidak bisa terbuka Kak. Jadi harus disesuaikan dengan jadwal, gitu Kak. Berarti untuk yang Kak Raga ini belum bisa apa Kak? Yang 1B belum bisa? Berarti kalau belum bisa berarti dikerjakan besok Kak. Lihat due date-nya. Yang 1.1 ini aja ya. Ini sama refleksi tadi kan? Ya. Berefleksi Kak. Ya, refleksi. Ya benar. Ya, dicoba Kak. Barangkali yang Pak Raga tadi di 1.1B1A yang halaman keempat. Jadi nanti yang A itu ada 4 halaman Kak. Jadi diklik nomor 1, 2, 3, 4 itu ada halaman tersendiri. Apa saya screen biar tahu ya? Iya, kok sini ada cuma satu halaman, 1.1 cuma satu. Refleksi tadi. Sebentar, saya buka dulu Kak. Berarti masih terkunci Kak? Iya. Biasanya kalau memang belum, tadi yang sudah disampaikan ketika pembukaan tadi, kalau belum waktunya mengerjakan, berarti belum bisa dibuka. Atau belum mengerjakan, ada prasyarat, biasanya harus mengerjakan ini dulu, baru bisa terbuka, itu juga ada Kak. Bentar, saya buka dulu Kak. Saya buka dulu untuk. Coba pakai slideshow aja, bagaimana coba kita mengerjakannya, karena kayaknya memang masih belum paham sama sekali gitu di. Ini saya coba ini ya. Saya coba buka dulu Kak. Ini modul saya ya Kak ya, beda ya modul antara peserta sama fasil nggih. Tapi hampir sama kok isinya juga. Nah, ini kan sudah tampak ya Kak ya modulnya ya? Ya. Sudah nggih. Nah, ini kan punya saya ya, ada fasil, ada peserta. Ini saya ngecek punyanya kakak-kakak di sini. Nah, ini loh Kak. Nanti kan kakak-kakak ngerjakan tadi kan sudah ini ya. Jangan lupa mengerjakan yang refleksi perkembangan kompetensi awal ini Kak. Ini ada soalnya juga Kak. Ya ini ada ya. Ya, sudah. Ya sudah. Nah kalau sudah, nah ini sudah dibuka Kak. Kalau belum dibuka dulu. Ya coba dibuka sih, sama apa enggak? Sama, insya Allah sama. Ya seperti ini kan Kak. Nah ini bisa diklik-klik ya Kak. Ya. Klik kalau sudah selesai kembali lagi aja Kak. Nah baru ke pendahuluan. Nah ini nanti loh Pak Raga itu yang di sini loh Kak. 1.1B1A. Yang di bawahnya jendol hijau.
Ini di sini saya klik ya. Saya klik. Nah, ini kan elaborasi ya Kak ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ini loh Kak. Nah, ini nanti Kak Raga ini yang nomor 4. Nah, ini kan ada pertanyaan pematik. Lah ini sudah Kak Nur sudah mengisi. Lah ini juga harus diisi Kak. Ya, yang halaman 1 harus diisi. Lah ini apa? Pertanyaan pematiknya ini dijawab Kak. Ya, langsung ditulis di bawahnya boleh. Atau misal Kakak ingin jawabannya banyak, nah itu bisa Kakak pakai lampirkan file. Jadi nulis di Word dulu, baru lampirkan file ini, baru kirim jawaban. Itu bisa Kak. Oke. Jadi ngetik langsung juga bisa, ngetik langsung seperti ini juga bisa. Atau Kakak mau melampirkan file, contoh ya Kak ya, ini ada lampirkan file. Klik aja, nanti otomatis muncul. Nah, nanti tinggal milih choose file yang mana nanti Kakak misal ini. Oke, ini contohnya seperti itu. Jadi tinggal kirim gitu aja. Ini kalau Kak Nur langsung dijawab di tabel yang sini. Kalau sudah, lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini juga sama. Nah, ini hanya untuk elaborasi kok Kak, hanya pendapatnya Kakak saja. Nggak usah terlalu, aduh, angel gitu, enggak. Ini pendapatnya Kakak-kakak. Sesuai yang Kakak-kakak rasakan aja, pengalaman selama mengajar bagaimana. Nomor 3 juga sama. Nah, ini baru. Apa itu refleksi? Lah, itu juga lain tadi yang ditanyakan sama Kak Arif. Loh, ada Kak materinya? Sudah ada. Oke. Dan nih yang keempat. Lah, baru ini Pak Raga. Analisis cerita. Apa saya terlalu cepat menjelaskan? Tidak, mantap. Siap ya. Nah, jadi ini juga yang dikerjakan sekarang ini apa harus hari ini juga yang dikerjakan? Nah, dilihat due date-nya Kak. Biasanya nanti ada muncul di sini Kak. Biasanya kalau punya Kakak nanti di sininya akan muncul due date, ada tulisannya due date. Nah, itu adalah data akhir pengumpulan. Jadi ada tulisan due date ini. Sebentar saya lihat di sini. View ya, coba. Ini Nabi. Ini nih punyanya siswa ini. Ini punyanya siswa, punyanya peserta. Nah, ini punyanya peserta kan sama ya. Ini nggak ada duduknya ya? Enggak, Bu. Tidak ada duduknya ya? Seperti itu dilihat, dipahami, ya. Ditinggalkan. No, jangan lah. Modifikasi aja ya. Jangan ditinggalkan, Pak. Jangan. Karena apa? Bisa tatap muka, Pak. Syaratnya kita harus menyelesaikan tugas luringnya dulu, baru nanti tatap muka. Di tatap muka nanti Kak, yang sudah pernah ikut CGP, yang sudah jadi GP pasti sudah tahu transportnya minimal berapa, terus ongkos pulsanya per bulan berapa, itu sudah tahu pasti Kak. Karena apa? Penyelenggaranya sama, jadi nominalnya juga hampir sama. Mohon maaf Bu, tadi saya ngobrol sama teman saya Bu, mohon maaf. Oke, siap. Jadi seperti itu Kak. Ada yang ditanyakan lagi Kak untuk terkait ini? Aman ya LMS ya? Apa masih bingung sama LMS-nya? Masih bingung. Tinggal klik ini aja Kak, tulis jawaban gitu aja Kak. Pelan-pelan Pak Juhari, dipahami pelan-pelan nanti. Saya kemarin juga gitu Pak. Sama ya Kak ya, LMS-nya juga sama Kak ya untuk CGP ya? Sama. Atau beda? Sama ya tampilannya ya untuk CGP ya? Ya. Gak apa-apa Kak, karena enaknya kita peserta diseminasi itu kan satu kota Kak. Enak Kak, belajarnya bisa bareng-bareng. Nah, kalau saya dulu Kak, sendirian Kak. Gak ada temannya. Sama saya juga belajar ini dulu juga. Saya cuma menang tahu dulu gitu aja loh Kak. Sama aja sebenarnya Kak. Saya dulu juga, ini gimana sih cara ngerjakan sama. Saya juga belajar juga. Jadi benar katanya Kak Ferry, dipahami pelan-pelan. Nanti kalau sudah terbiasa, gampang gitu Kak. gampang, besok. Oke, sampun? Mohon guys, janji saya tadi nggak sampai jam 3:30 Kak. Ya, jadi udah selesai ya Kak. Saya juga mohon maaf Kak, tadi yang di sesi orientasi terlalu kebablasan. Jadi saya mohon maaf. Untuk berikutnya nanti saya share di grup ya. Mohon maaf bisa di mute dulu biar bisa. Oke, sebelum kita tutup Kak, kegiatan kita hari ini mungkin ada yang mimpin doa dulu. Tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri dengan berdoa juga. Ada isi foto bersama enggak ini Kak?
Ada foto bersama. Sambil itu Kak, kita pikirkan Kak, apa kode gimana Kak kalau Mojokerto 1, kita kan Mojokerto kelas 1. Itu kita punya pose patennya seperti apa kira-kira? M1 atau gimana Kak? Atau gini atau gimana Kak? Gini atau gimana? Gitu terserah Kak, maunya gimana Kak? Gini boleh, pokoknya harus paten Kak, sampai tatap muka kita ketemu itu nanti posenya sama. Ini Gimana aja. Kak? Kita Mojokerto kelas 1 masa gini kok. Gimana disepakati Kak? Monggo. Mau yang seperti apa? Yang mimpin doa tetap sama atau mungkin ada yang lain? Nanti Ustadz Nanti Effendi. Pak Arif Bu menutup doa Bu, Pak Ustadz Oke. itu. Arif, monggo. Kita berdoa dulu Kak Arif. Oke, monggo. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, karena di luar cuacanya mendung, hujan, hati-hati kalau pulang. Saya juga ini perjalanan panjang sama Pak Ferry ini. Oke. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i innaka antal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa fi'atan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fi rizqi wa rahmatan qaddal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afi indal hisab. Bismillahi tawakkaltu ala wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alaihi. Oke, terakhir, monggo kameranya diangkat semua. Monggo kameranya diangkat semua. Pak Adi, nyalakan kameramu Pak Adi. Satu, gini Kakak, atau gimana Kak? Atau satu, gini atau satu, gimana? M1. M1 gini. Ya. Yang M-nya tuh kanan apa kiri Kak? M-nya kiri. M-nya kiri Satunya gini di ya, Kak? kanan. Ya. Oke, semuanya ya, pose ya. Oke, saya hitung. Oh, 1, 2. Oh, petangannya iku wangel ya. Gini. Oke, 1, 2, 3, cik. Ceker Oke, PT. 1, 2, 3. Cik. Oke, terima kasih Kakak. Berkati yang di berkati. Oke, saya tutup dulu rekamannya ya Kak. Bentar.